Bab 71. Tenang, Mei kecil, kamu. Kecantikan berdada besar itu tampaknya takut pada Su Mei dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Aku menyuruhmu berdiri, Su Mei berteriak agresif. Suara itu menakutkan kecantikan berdada besar itu dan wajah mungilnya langsung memucat. Dia dengan cepat berdiri di samping dan bahkan tidak berani berbicara. Su Mei dingin mendengus dan dengan marah menembak Chu Feng sekilas sebelum duduk di mana wanita berdada besar itu duduk sebelumnya. Dia menunjuk tempat di sebelah situ Yu dan berkata, "Duduk di sana." Keindahan berdada besar tidak berani lambat dan dia menundukkan kepalanya sementara dia cepat-cepat berjalan di sebelah situ Yu. Tanpa mengangkat kepalanya, dia dengan muram duduk. Adegan itu melebarkan mata dan mulut semua orang. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Kepada siapapun yang memiliki mata, mereka dapat mengatakan bahwa Su Mei cemburu. Cemburu pada siapa? Cemburu pada Chu Feng. Banyak orang mencari Su Mei namun tidak ada yang mendapatkan kecantikan nomor 1 di pelataran dalam. Namun, dia cemburu pada Chu Feng. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Tapi dengan hati-hati memikirkannya, itu tidak mendadak. Setelah semua, mereka berdua berjalan sangat dekat bersama baru-baru ini dan bahkan ada desas-desus tentang Su Mei diam-diam jatuh cinta dengan Chu Feng. Namun meski begitu, masih mustahil bagi semua orang untuk menerimanya. Di sisi lain, Bai Tong dan yang lainnya cukup lega karena mereka secara pribadi melihat tindakan yang lebih kejam oleh Su Mei sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan Bai Tong dan yang lainnya, wajah situ Yu agak tidak wajar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dia masih mengungkapkan beberapa kekesalan. Dia juga cemburu. Kamu cukup galak dan tidak perlu memperlakukannya seperti itu kan? Chu Feng tertawa dan berkata, "Aku melakukan apa yang aku inginkan dan apa yang dapat kamu lakukan?" Su Mei dengan sengit memelototi Chu Feng sebelum memalingkan kepalanya dan mengabaikan Chu Feng. Setelah badai kecil itu, pertemuan yang disebut juga resmi dimulai. Pertama, orang-orang yang akan berpartisipasi dalam ujian murid inti diumumkan. Ada 12 orang, termasuk Chu Feng, Su Mei, dan Situ Yu. 9 orang lainnya memiliki budidaya tingkat 8 dan tidak sulit untuk lulus ujian murid inti dengan budidaya itu. Jadi, pada dasarnya dikonfirmasi bahwa 12 anggota akan meninggalkan aliansi sayap. Namun, menghadapi situasi itu, Situ Yu sudah melakukan persiapan. Itu adalah bahwa saudaranya tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid inti tahun ini. Jadi Situ Liang akan tetap berada di pengadilan dalam. Dia akan berhasil sebagai Master Aliansi dari Wings Alliance. Ada satu hal lagi. Situ Yu menyarankan bahwa setelah menjadi murid inti, aliansi sayap akan dilestarikan dan dia tidak ingin semua orang pergi dengan caranya sendiri. Situ Yu mengirimkan pemikirannya kepada para mantan anggota aliansi sayap tetapi murid inti saat ini bahwa ia ingin mereka memimpin aliansi sayap dan menciptakan tanah baru di dalam murid inti. Tapi, dia ditolak. Jadi, ada masalah serius di depan mata mereka. Mereka ingin menciptakan kembali aliansi sayap di tanah murid inti dengan kelompok mereka. Dengan rekreasi dari Wings Alliance, ada kebutuhan untuk memilih master aliansi baru dan itulah diskusi saat ini. Situ Yu, apakah ada kebutuhan untuk diskusi? Karena mantan senior tidak mau memimpin kita, kursi ketua aliansi secara alami akan duduk oleh kamu. Petik 2. Betul. Di dalam aliansi sayap hari ini, siapa selain kamu yang memiliki kemampuan untuk mengambil tempat itu?
Berbagai anggota semua merekomendasikan Si Tuyu untuk terus menjadi pemimpin aliansi. Semua orang di sini adalah naga dalam diri pria dan aku yakin tidak ada yang mau hidup di bawah amal orang lain. Jadi, lebih baik bersikap sedikit lebih adil. Semua orang tidak perlu terus memilih aku dan kamu dapat berbicara pikiran nyata kamu. Petik 2. Si Tuyu memalsukan penggelapan tetapi siapapun bisa mengatakan bahwa dia masih sangat bahagia. Senang bahwa semua orang memilihnya untuk terus menjadi master aliansi. Melihat Si Tuyu, Chu Feng memberinya evaluasi satu kata. Munafik. Dengan demikian, dia tidak repot mendengarkan apa yang mereka katakan dan dia saat ini memusatkan perhatiannya pada Su Mei. Dia belum berbicara dengan Chu Feng cukup lama. Tangannya menopang dagunya dengan kepala miring ke atas. Tidak ada yang tahu di mana dia melihat, tetapi sudah pasti dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Si Tuyu dan yang lainnya. Oi, apakah kamu marah? Chu Feng pergi dan bertanya sambil tertawa. Siapa yang marah? Marah pada siapa? Siapa yang pantas bagi aku untuk marah? Su Mei melirik Chu Feng sekilas. Jika kamu tidak marah apa yang kamu lakukan? Kata Chu Feng curiga. Aku serius mendengarkan kata-kata Si Tuyu, gerutu Su Mei. Tidak apa-apa, bisakah kamu mengatakan apa yang dikatakan Si Tuyu? Chu Feng tertawa sedikit. Dia berkata, Su Mei sedikit bingung. Dia tidak mendengarkan jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang dikatakan Si Tuyu? Ketika dia menoleh dan menatap wajah Chu Feng yang dipenuhi dengan senyum manja, dia tahu bahwa dia ditipu oleh Chu Feng. Dia dengan marah menggigit bibirnya dan dia benar-benar ingin pergi dan menggigit Chu Feng. Oke, jangan marah. Bagaimana kalau aku menceritakan sebuah kisah kepada kamu? Chu Feng berkata dengan lucu. Cerita apa? Jika mau, kamu bisa mengatakannya. Su Mei mengerutkan bibirnya tetapi masih tetap mendengarkan dengan hormat. 3 kelinci putih kecil mengambil jamur. 2 yang besar menyuruh yang kecil untuk mendapatkan sayuran liar untuk dimakan. Si kecil berkata, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, kalian berdua akan makan jamur aku. Petik 1 petik 2. Keduanya berkata, kami tidak akan. Jadi jangan khawatir dan pergi, jadi kelinci kecil pergi. Petik 2. Tapi setelah beberapa lama, kelinci putih kecil itu tidak kembali. Setelah beberapa diskusi, mereka berdua memutuskan bahwa tidak perlu menunggu dan mereka akan memakan jamur. Petik 2. Tapi tepat pada saat itu, kelinci putih kecil itu tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak di dekatnya dan dengan marah berkata, lihat, aku tahu bahwa kalian berdua akan memakan jamur aku. Hahaha, jadi kelinci putih kecil itu tidak pernah meninggalkan tempat itu? Apa yang kamu pikirkan? Hahaha, dia tidak. Itu terlalu lucu dan sangat lucu. Su Mei tertawa dari cerita Chu Feng dan tawa yang indah itu sangat menyenangkan untuk didengarkan. Tapi, waktu di mana itu terdengar jelas bukan waktu yang tepat dan itu sudah menarik perhatian semua orang. Di sini, aku akan memberitahumu yang lain. Melihat bahwa Su Mei akhirnya tersenyum, Chu Feng juga menjadi antusias. Dia menunjukkan lengannya dengan menarik lengan bajunya dan dia bersiap untuk menunjukkan keahliannya lagi. Tindakan kedua Si Tuyu tidak senang. Melihat bahwa orang yang dia sukai tertawa di depan orang lain tetapi tidak peduli dengan apa yang dia katakan, dia cukup panik. Bang. Tepat pada saat itu, Si Tu Liang tiba-tiba membanting meja, naik, menunjuk ke Chu Feng dan berkata, saudaraku berbicara sekarang dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng tidak berubah.
Dia perlahan berdiri dan berjalan dengan tenang di depan Si Tu Liang. Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan tangannya, dan dengan keras, tamparan keras mendarat dengan keras di wajah Si Tu Liang. Kekuatan yang kuat langsung membalik Si Tu Liang ke tanah. Dia membuka mulutnya dan dengan seteguk darah, 3 gigi depan juga keluar. Adegan itu benar-benar menakuti kerumunan di sana. Chu Feng langsung memukul seseorang dan orang yang dia pukul adalah pemimpin aliansi masa depan dari aliansi sayap dan juga adik laki-laki Si Tu Yu. Sarafnya agak terlalu besar. Chu Feng tidak peduli sedikit pun sambil menghadapi tatapan kaget dari kerumunan. Dia menunjuk Si Tu Liang yang berada di tanah dan dengan keras berkata, "Kamu diam ketika aku berbicara." Bab 72. Si Tu Yu yang menindas. Aku akan membunuhmu. Si Tu Liang memandangi noda darah dan 3 gigi depan di tanah dan dia sangat marah. Seketika, dia memahami kegilaan dan meledakkan kekuatannya pada tingkat ke-8 dari dunia roh. Aura menelan seperti badai saat ia bergegas menuju Chu Feng. Sama seperti Si Tu Liang bergegas di depan Chu Feng dan bersiap untuk menyerangnya, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendangnya dan dia terbang di udara. Waktu itu, kekuatan yang digunakan Chu Feng jelas lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan besar menghancurkan kursi di sebelah Si Tu Liang dan setelah terbang beberapa meter di udara, dia menabrak dinding dengan keras. Orang ini sangat kuat. Pada saat itu, banyak anggota Wings Alliance yang hanya melihat Chu Feng untuk pertama kalinya semuanya terkejut. Jelas, dia hanya berada di level 7 dari ranah spirit namun dia benar-benar menghancurkan Si Tu Liang yang berada di level 8 dari ranah spirit. Kekuatan itu menghalangi kerumunan. Beberapa orang yang ingin menyerang Chu Feng barusan menerbangkan pikiran itu. Terutama ketika mereka mendengar desas-desus tertentu tentang Chu Feng baru-baru ini, untuk pertama kalinya, mereka mengakui bahwa dia mungkin karakter yang sangat mengganggu. Chu Feng, kamu terlalu jauh. Anggota Wings Alliance seperti keluarga. Apa artinya memperlakukan Si Tu Liang seperti ini? Si Tu Yu dengan marah berkata. Melihat adik laki-lakinya dipermalukan di depan semua orang, nyala api yang mengamuk sudah menyala di dalam hatinya. Jika bukan karena statusnya sendiri, dia sudah akan menyerang Chu Feng. Keluarga, apakah dia melihat aku sebagai keluarga? Apakah kamu melihat aku sebagai keluarga? Petik 2. Biarkan aku memberitahumu ini. Jangan mencoba memainkan trik ini di depan aku. Jangan berpikir bahwa kami adalah keluarga hanya karena kamu mengatakannya. Siapapun aku, Chu Feng, ingin memukul, aku akan memukul terlepas siapa mereka. Kata Chu Feng dingin. Siapa yang ingin kamu pukul, kamu pukul. Aku akan melihat seberapa banyak skill yang kamu miliki hari ini yang sombong. Saat dia berbicara, Si Tu Yu ingin menyerang dan Chu Feng juga ingin mencobanya. Berhenti. Tepat pada saat itu, Su Mei berteriak keras, berjalan di depan mereka lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Pertikaian. Besok adalah hari ujian, tetapi kamu berjuang di sini. Apakah kamu ingin mengikuti ujian besok tentang cedera?" Petik 2. Mei kecil, kamu sudah melihat semuanya sebelumnya. Bukannya aku ingin menyerangnya, hanya saja dia. Si Tu Yu ingin menjelaskan. Aku melihat semuanya. Si Tu Liang salah sekarang. Hal yang benar-benar tak terduga adalah Su Mei condong ke arah Chu Feng tanpa ragu-ragu. Itu bahkan sangat langsung. Mendengar kata-kata Su Mei, Si Tu Yu seolah-olah dia mendengar suara hatinya hancur. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan diri.
Dia tidak berkata lagi kepada Su Mei dan dia menunjuk ke Chu Feng lalu berkata, Chu Feng, sebagai pria, jangan berdiri di belakang seorang wanita. Apakah kamu tidak suka bertarung? Hari ini, aku akan menemani kamu sampai akhir. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu pikir aku akan takut padamu? Chu Feng meraih pergelangan tangan Su Mei dan menariknya ke belakang. Kalian berdua berhenti. Melihat itu, Su Mei sedikit marah tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan tangan Chu Feng. Ketika gelombang energi spiritual memasuki tubuhnya, itu merilekskan tubuh Su Mei. Chu Feng, kamu merasakan tekanan melanda seluruh tubuhnya. Su Mei tanpa henti terkejut. Itu karena tekanan itu bukan milik alam roh. Itu sebanding dengan para ahli dari dunia asal. Mei kecil, jangan khawatir. Sebagai Master Aliansi dari Wings Alliance, aku melihat situasi umum dengan sangat penting. Hari ini, bertukar pukulan dengan Chu Feng, aku tidak akan menggunakan keterampilan bela diri. Situ Yu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Oh, kamu akan mudah pada aku? Chu Feng tersenyum jijik. Bukannya aku akan mudah bagimu. Hanya saja aku tidak ingin melukai kamu. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang direkomendasikan oleh Tetua Surou dan Tetua Ouyang. Bahkan jika aku bersikap mudah, itu hanya memberi wajah pada Tetua Surou dan Tetua Ouyang, Situ Yu berkata. Nada yang kamu miliki di sana. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang santai pada siapa. Suara mendesing. Chu Feng tidak berbicara lagi dengan sampah dan langsung menyerang. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tiba di depan Situ Yu dalam sekejap mata. Dengan cepat memutar tubuhnya, kaki yang seperti cambuk yang indah menyerang. Menghadapi serangan Chu Feng yang mendekat, Situ Yu hanya mendengus dingin dan bahkan tidak menaruh serangan Chu Feng di matanya. Dia sedikit mengangkat lengan kanannya dan berencana untuk dengan mudah memblokir serangan Chu Feng. Namun, ia membayar harga yang menyakitkan. Bang. Ketika serangan itu mendarat, seolah-olah lengan kanan Situ Yu mengambil kekuatan 300.000 kati. Pada saat yang sama ketika rasa sakit dikirim dari lengannya, kekuatan besar membawanya ke atas. Melihat itu, dia buru-buru mengoperasikan teknik misterius tetapi sudah terlambat. Kekuatan yang kuat membuat seluruh tubuhnya terbang di udara. Tetapi, bagaimanapun juga, Situ Yu adalah seorang ahli tingkat 9 dari dunia roh dan dikenal sebagai murid terkuat di pelataran dalam. Secara alami, ia memiliki beberapa metode. Tubuhnya berputar di udara dan sandal yang indah membatalkan kekuatan di tubuhnya saat ia mendarat dengan stabil di tanah. Ambil ini. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, Chu Feng sudah di depannya. Pada saat itu, tinju besar mendekati wajahnya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan Situ Yu tidak punya cara untuk menghindarinya. Dia merasakan sakit yang berapi-api di wajahnya dan seluruh tubuhnya terbang sekali lagi. Waktu itu, dia dengan ganas jatuh di tanah, dan setelah berguling 2 kali dia menstabilkan dirinya. Tuan, sebenarnya Chu Feng. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat. Serangannya seperti kilat dan batu api dan banyak orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa Situ Yu seperti semangka ketika dia berguling ke samping. Ketika dia berdiri kembali, wajahnya agak bengkak dan sepertinya dia butuh sedikit. Kenapa ini terjadi? Bagaimana kecepatan dan kekuatannya melebihi kekuatanku? Dia jelas hanya pada tingkat 7 dari dunia roh. Apakah dia benar-benar monster? Petik 2.
Si Tuyu terus-menerus terkejut dan dia benar-benar meremehkan Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Begitu kuat sehingga ketika mereka bertarung murni dengan kekuatan fisik, ia tidak punya cara untuk bahkan mencocokkan 2 putaran dengan Chu Feng. Aliansi Master dari Aliansi Sayap. Kamu hanya begitu. Chu Feng bertepuk tangan dan tertawa di dalam hati. Si Tuyu hanya ingin mati jika mereka bertarung berdasarkan kekuatan fisik. Chu Feng, kultivasi membutuhkan kebiadaban. Alasan mengapa kamu menangisi aku adalah karena aku tidak menggunakan keterampilan bela diri. Petik 2. Jika aku menggunakan keterampilan bela diri, dengan kultivasi kamu saat ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan aku. Si Tuyu berkata dengan getir. Dia dipukuli, dan dipukuli dengan sangat buruk di depan anggotanya dan di depan yang dia sukai benar-benar membuatnya tidak mungkin menerima itu. Jadi, dia harus mengembalikan wajahnya. Juga, dia tahu bahwa Chu Feng hanya memasuki pelataran dalam untuk sementara waktu. Jadi, dia berpikir bahwa Chu Feng hanya kuat di tubuh fisiknya. Jika dia menggunakan keterampilan bela diri, dia benar-benar bisa menekan Chu Feng. Oh, karena kamu mengatakan itu. Aku ingin mengalami kamu yang menggunakan keterampilan bela diri dan melihat apa yang sangat mengesankan tentang hal itu. Chu Feng melambaikan tangannya ke arah si Tuyu, menunjukkan dia untuk pergi dan mencoba. Bab 73. Pengingat, aku akan memuaskanmu. Melihat itu, si Tuyu tidak berbicara lagi dan dengan teriakan, seluruh aula tidak bisa menahan guncangan. Aura tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya, dan pada saat itu, tubuhnya mengalami perubahan materialistis. Lengan dan kakinya langsung menebal menjadi 2 kali ukurannya dan hampir menutupi jubah ungu di tubuhnya. Melihat melewati pakaian, potongan otot-ototnya yang sehat bisa terlihat jelas. Adapun warna kulitnya, ia menjadi emas. Bahkan rambutnya menjadi keemasan. Kedua matanya menjadi merah dan napasnya juga menjadi kasar dengan kekuatan. Si Tuyu saat ini tidak terlihat seperti Master Aliansi yang hangat dan halus dari Wings Alliance. Dia hanyalah binatang emas. Terutama, aura yang dipancarkan dari tubuhnya memiliki perasaan jinak dari First Beast. Skill penguatan peringkat 4, transformasi Golden Lion. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Master Aliansi memupuk transformasi singa emas ke tahap ini. Sepertinya Chu Feng akan kehilangan tanpa keraguan saat ini. Petik 2. Betul. The Transformation of the Golden Lion adalah peringkat 4 memperkuat keterampilan bela diri. Setelah berkultivasi ke tingkat yang dimiliki Master Aliansi, baik pedang maupun tombak tidak bisa melukainya dan tidak ada air atau api yang bisa menyerangnya. Itu seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak masalah seberapa kuat tubuh fisik Chu Feng, dia sama sekali tidak akan bisa melukai Master Sekutu sedikitpun. Dia hanya akan dipukuli. Petik 2. Melihat perubahan si Tuyu, beberapa anggota Wings Alliance laki-laki merasa bahwa Chu Feng pasti akan dikalahkan. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa segar karena mereka benar-benar tidak menyukai agresivitas dan kesombongan Chu Feng. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa mereka tidak menyukai bagaimana Chu Feng dan Su Mei sedekat itu. Adapun anggota perempuan, mereka merasakan area yang kuat dari Chu Feng dan mereka menghela nafas kekaguman terhadap kekuatannya. Tetapi, ketika si Tuyu menunjukkan keterampilan itu, mereka juga merasa bahwa Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Hanya Su Mei, Bai Tong, Naga dan Macan bersaudara,
dan yang lainnya tetap diam. Mereka tahu bahwa Chu Feng memiliki keterampilan yang lebih kuat. Chu Feng, aku bisa membiarkanmu pergi jika kamu mengakui kekalahan sekarang. Atau yang lain, jika aku menyerang dalam kondisi ini, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan membahayakan kamu. Petik 2. Si Tuyu berbicara dan pada saat itu, suaranya tebal dan kuat seperti raungan bass verse. Itu bukan lagi suara manusia dan lebih atau kurang, itu agak menakutkan. Karena kamu begitu percaya diri, cepat dan datanglah. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menyakiti aku. Chu Feng tersenyum tanpa peduli. Karena kamu ingin terluka sebanyak itu, aku akan mengabulkannya. Lagi pula, aku tidak ingin mengecewakan kamu. Petik 2. Si Tuyu bergerak. Setiap langkah yang diambilnya, tanah tempat kakinya mendarat akan retak. Dia tergila-gila dan melompat, mengguncang seluruh aula dan itu seperti gempa bumi. Melihat si Tuyu yang semakin dekat, Chu Feng tersenyum aneh dan menggunakan gaya guntur satu. Dia mendobrak pintu dan berlari keluar. Kamu ingin lari, tetapi bisakah kamu? Petik 2. Melihat bahwa melarikan diri Chu Feng, si Tuyu bahkan berpikir bahwa Chu Feng takut padanya. Dia dengan angkuh tertawa dan mengejarnya. Adapun Su Mei dan yang lainnya, mereka dengan cepat mengikuti dan bergegas keluar. Tapi ketika mereka keluar dari kediaman, semua orang tidak bisa membantu tetapi bingung. Chu Feng tidak melarikan diri. Sebagai gantinya, dia berdiri di area luas di luar kediaman, mengulurkan kedua tangannya dan melakukan gerakan menghina ke si Tuyu. Kamu ingin mati? Si Tuyu berteriak dan dia seperti first base peringkat 9. Memancarkan aura yang menakutkan, dia bergegas menuju Chu Feng sekali lagi. Bis. Tetapi tepat pada saat itu, dengan pemikiran dari Chu Feng, kedua matanya memiliki jejak kilat. Setelah itu, beberapa suara pilih pala dapat didengar dan mulai meledak tanpa henti dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kilat putih dan seolah-olah menjadi pria petir. Gemuruh-gemuruh. Setelah itu, Chu Feng mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan pencahayaan di tubuhnya melesat dari segala arah. Kekuatan destruktif bahkan menghancurkan lempengan di bawah kakinya menjadi debu. Beberapa lubang yang dalam terus muncul di sekitar Chu Feng. Ini, aura menakutkan ini, apa ini? Bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan bela diri yang mengerikan seperti itu? Petik 2. Pada saat itu, semua orang tanpa henti menangis karena terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan yang begitu menakutkan. Tidak masalah apakah itu dari kekuatan atau dari aura, itu benar-benar melebihi transformasi singa emas dari si Tuyu. Wus! Hanya pada saat itu, Chu Feng sedikit mengulurkan jarinya ke depan. Sinar petir meledak dengan cepat dan hampir pada saat yang sama orang bereaksi terhadap hal itu, pencahayaan sudah mendarat di dada si Tuyu. Bang! Tangisan menyakitkan terdengar dan si Tuyu diledakkan puluhan meter ke belakang. Ketika tubuhnya mendarat, dia kembali normal tetapi wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Hampir pada saat yang sama, kilat di tubuh Chu Feng langsung menghilang. Selain lubang di tanah, tidak ada jejak yang tersisa. Seolah kilat di tubuhnya tidak pernah muncul. Chu Feng, apakah kamu gila? Kamu menggunakan keterampilan seperti itu terhadap saudara aku. Apakah kamu ingin membunuhnya? Petik 2. Pada saat itu, si Tu Liang menjadi sangat ketakutan. Saat dia mengutuk dengan keras, dia berlari menuju si Tuyu dan bahkan ada air mata di sudut matanya.
Kekuatan yang Chu Feng meledak sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Setidaknya, di dalam dunia roh, dia belum pernah melihat yang sekuat itu. Dipukul oleh keterampilan luar biasa, dia sangat khawatir bahwa Si Tuyu terbunuh oleh serangan Chu Feng. Liang kecil, aku baik-baik saja. Tetapi tepat pada saat itu, Si Tuyu perlahan berdiri. Dia melihat dadanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, dia dengan tak berdaya menghela nafas dan menggenggam tangannya bersamaan sambil berkata dengan nada memalukan. Chu Feng, terima kasih telah menahan. Keahlian aku tidak bisa menyamai keahlian kamu. Aku kalah. Dengan kata-kata Si Tuyu, semua orang tidak bisa membantu selain menghirup udara dingin. Mereka bisa mendengar makna di balik kata-katanya. Sudah jelas bahwa Chu Feng menahan diri atau Si Tuyu tidak akan begitu sehat pada saat itu. Tidak perlu sopan. Aku menyelamatkan hidup kecil kamu karena aku memberikan wajah Su Mei. Petik 2. Mei kecil, ayo pergi. Aku akan menemanimu kembali. Chu Feng melambai ke arah Su Mei lalu mengguncang lengan bajunya dan pergi. Su Mei juga dengan cepat pergi dan aliansi sayap tertinggal. Melihat punggung kedua orang itu, wajah para anggota aliansi sayap dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Emosi mereka tidak bisa membantu tetapi bolak-balik. Hari ini, Chu Feng benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Su Rou dan Ouyang keduanya merekomendasikan Chu Feng untuk diundang ke aliansi sayap. Mereka juga akhirnya tahu mengapa Chu Feng bertindak sombong. Itu karena dia memiliki kualifikasi itu dan dia bahkan lebih mengerikan daripada rumor. Sebelumnya, mereka semua merasa bahwa mereka menumbuhkan jenius. Tapi setelah hari ini, mereka tahu di depan Chu Feng, mereka tidak pantas disebut itu. Chu Feng, kamu tidak bisa terus seperti ini. Di luar kediaman Su Mei, dia berkata dengan serius. Apa maksudmu? Chu Feng agak bingung.